Suara gong besar menggema di udara. Ribuan murid berkumpul di lapangan Batu Giok, menanti hasil ujian akar spiritual tahunan dari lembah langit Xuan. Di tengah kerumunan, seorang pemuda dengan wajah tenang berdiri memandangi langit yang mendung, Yi Moxuan, putra dari petani herba yang bahkan tak mampu membeli satu pil akar dasar pun. Ketika namanya dipanggil, orang-orang langsung tertawa. Itu si Moxuan, katanya malah punya akar batu. Hah, astah. Yi Moxuan melangkah maju. Diletakkannya kedua telapak tangan di atas kristal batu uji. Sejenak batu itu bergetar, lalu tak ada cahaya, tidak ada warna. Hening, tak memiliki akar spiritual, kosong mutlak, sungguh sampah, kata penatua Wu dengan nada jijik. Kau gagal, silakan pergi, jangan kotori tanah sekte kami. Derai tawa kembali pecah. Beberapa murid dari keluarga elit melempar kulit buah ke arah Moxuan. Dia hanya menunduk, lalu berjalan turun dari panggung batu tanpa berkata apa-apa. Namun, saat ia meninggalkan arena, tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena malu, melainkan rasa panas aneh yang menjalar dari pusat dantiannya. Seolah ada sesuatu merobek dimensi di dalam tubuhnya. Di bawah cahaya petir yang menyambar, Yi Moxuan jatuh berlutut di bawah pohon plum mati di belakang kompleks sekte. Ia menggertakkan gigi saat pusaran energi hitam muncul perlahan dari tubuhnya. Sesuatu terbuka, sebuah suara tua dan dalam terdengar di dalam pikirannya. Akhirnya, kau, penerus kekosongan, telah lahir. Di tubuh ini, aku, jantung kekosongan ilahi, akan bangkit kembali. Yi Moxuan membelalak. Apa ini? Siapa kau? Aku adalah inti dari jalan kultivasi yang dilupakan dunia. Aku hadir hanya pada tubuh yang dianggap gagal total oleh dunia. Karena dunia ini hanya mengenal kekuatan, bukan potensi sejati. Tak lama kemudian, tubuhnya menyala dengan simbol-simbol aneh yang tak dikenal dalam literatur manapun. Ia melihat sekelebat visi, para dewa berlutut di hadapannya. Dunia hancur dan dibangun ulang dengan kekuatan dari kekosongan. Namun, penglihatan itu lenyap seketika. Ia jatuh pingsan di bawah pohon plum tua. Keesokan harinya, kabar menyebar cepat bahwa Yi Moxuan kabur dari ujian karena malu. Banyak yang mengira ia telah bunuh diri di hutan sunyi. Tapi tak disangka, malam itu seorang tetua dari sekte salju kekal, Bai Yunchen, memandangi potret Yi Moxuan yang diterimanya dari alat pendeteksi karma langit. Ia terdiam sejenak lalu berkata lirih, cepat cari dia, kirim Qian Luo. Pemuda itu bukan sampah. Di sisi lain, dua patriark lain juga mendadak menerima sinyal dari artifak leluhur mereka. Potret yang muncul sama. Yi Moxuan, yang dianggap gagal, ternyata memiliki getaran asal kekosongan. Di pasar kota bawah, Yi Moxuan membuka matanya. Ia terbangun di warung mie tempat ia biasa bantu cuci mangkok. Pemilik warung, Bibi Chun, menyodorkan semangkuk mie panas. Bangun juga, nak. Aku nemuin kamu pingsan dekat hutan. Mimpi buruk, ya? Yi Moxuan hanya tersenyum tipis. Mimpi, atau awal dari semuanya. Tak jauh dari sana, di atas langit, seorang gadis berselimut salju memandangi kota. Di tangannya, tergenggam surat perintah dari ayahnya. Temui dan nikahi pemuda bernama Yi Moxuan. Ini adalah perintah klan. Dan begitulah, sang sampah yang dibuang dari dunia kultivasi mulai menjadi rebutan para penguasa. Angin dingin menyapu kota kecil di bawah kaki Gunung Xuan. Di tengah pasar pagi yang mulai ramai, seorang gadis bergaun putih dengan jubah salju turun dari langit tanpa suara. Hawa di sekitarnya langsung membeku. Orang-orang menghentikan aktivitas, terdiam memandangi sosoknya. Bai Qian Luo, putri patriark Bai Yunchen dari sekte salju kekal. Langkahnya ringan dan tenang saat melewati kios-kios, tapi setiap tanah yang ia injak berubah menjadi es. Matanya menatap satu arah, warung mie di ujung jalan. Di dalamnya, Yi Moxuan sedang mencuci mangkuk dengan penuh perenungan. Qian Luo mendorong pintu warung, bel berdenting, semua orang menoleh. Seisi ruangan langsung hening, lalu bubar dengan ketakutan. Hanya Moxuan yang tetap berdiri, basah kuyup dengan tangan menggenggam kain lap. Yi Moxuan, tanya Qian Luo dengan nada netral. Aku datang untuk makan mie. Moxuan mengangkat alis. Makan mie di sini? Ya, dan aku ingin kau yang buatkan.
ujarnya tanpa ekspresi. Gunakan bahan terbaik, aku akan menilai rasa tanganmu. Pemilik warung, Bibi Chun, hampir pingsan. Nona, kami hanya punya mie biasa. Ini warung murah. Qian Luo menatap Mok Xuan dalam-dalam. Aku tahu siapa kau sebenarnya. Mok Xuan menatap balik tanpa gentar. Kalau kau datang untuk mengejek, antrilah seperti yang lain. Dia pun mengambil mangkuk baru, menuangkan kaldu panas, meletakkan mie dan taburan daun bawang seadanya. Tapi saat mangkuk itu diletakkan di hadapan Qian Luo, seberkas energi hitam samar mengalir dari ujung jarinya ke dalam kuah mie. Tak disengaja, Qian Luo mencicipinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, matanya membesar sedikit. Di dunia dinginnya yang beku, rasa hangat dan kekosongan bercampur dalam mangkuk itu. Aneh, misterius, dan dalam. Itu, rasa ini, seperti meditasi, seperti pemurnian. Mok Xuan menatapnya dengan datar. Itu cuma mie biasa. Tapi dari atap warung, seekor burung roh pengintai milik sekte giok hitam sedang merekam percakapan itu. Di tempat lain, Patriark Mei Junfeng menyipitkan mata saat menyaksikan rekaman itu melalui cermin giok. Dia bahkan bisa mempengaruhi rasa dan energi lewat makanan. Teknik apa ini? Ini bukan sekadar kekuatan tubuh. Ini adalah bentuk kekosongan, energi tak terdefinisi. Dia tertawa pelan lalu berkata pada pelayannya, "Cepat kirim Mei Hanyue, tapi hati-hati, jangan biarkan Patriark Chu mencuri langkah." Sementara itu, di warung mie, Qian Luo berdiri. "Kau menarik," ucapnya. "Aku akan tinggal di kota ini untuk sementara. Aku ingin mencicipi mie buatanmu setiap hari." Mok Xuan mengangkat bahu. "Terserah." Tapi di dalam dadanya, jantung kekosongan ilahi berbisik. Gadis itu bukan sekadar pengamat. Ia pembawa lapisan es dari kekosongan kutub. Ia bisa menjadi jalur kultivasi keduamu atau penghancur hatimu. Mok Xuan tidak menjawab. Ia hanya menatap ke langit. Hari ini, dia sadar hidupnya tak akan pernah normal lagi. Dan di luar warung, 3 mata-mata dari sekte berbeda bersiap mengirim laporan. Mulai saat ini, permainan telah dimulai. Pagi itu, langit di atas kota bawah diselimuti awan pekat. Namun bukan karena cuaca, melainkan karena kehadiran 3 burung roh raksasa dari 3 sekte besar yang berputar-putar di angkasa seperti elang menanti mangsanya. Di warung mie, Mok Xuan baru saja membuka pintu ketika suara gong keras terdengar dari pusat kota. Tak lama, 3 rombongan megah dari arah berbeda melintasi jalan utama dengan sorotan formasi spiritual. Sekte Salju Kekal, Sekte Giok Hitam, dan Sekte Petir Langit. Qian Luo yang masih duduk di sudut warung tiba-tiba berdiri. Mereka datang lebih cepat dari dugaan. Mok Xuan mengerutkan kening. "Siapa?" Qian Luo hanya menjawab pendek, "Orang-orang yang ingin meminangmu." Belum sempat Mok Xuan bertanya, rombongan pertama tiba. Seorang lelaki tua berambut perak turun dari pedati salju yang ditarik rusa spiritual. Ia mengenakan jubah putih bersulamkan es berbentuk bunga plum Patriark Bai Yunchen sendiri. Ia langsung masuk ke warung dan tersenyum. "Mok Xuan, aku adalah ayah Qian Luo. Aku tahu kau tak punya akar spiritual, tapi aku melihat potensi tak terbatas dalam dirimu. Aku datang bukan untuk merekrutmu, tapi untuk menjadikanmu menantuku." Semua orang yang menonton dari luar sontak gempar. Seorang kultivator tak berbakat, dilamar langsung oleh patriark besar, tapi belum sempat Mok Xuan menjawab, 2 aura kuat lain tiba bersamaan. Satu dari timur dengan gumpalan asap hitam pekat dan suara denting pedang, Patriark Mei Junfeng dari Sekte Giok Hitam. Satunya lagi dari barat, disertai kilatan petir dan awan ungu menyambar-nyambar, Patriark Chu Tianlei dari Sekte Petir Langit. "Kau terlalu cepat, Bai Yunchen," kata Mei Junfeng sambil menyeringai. "Mok Xuan, sekte kami memiliki anak perempuan juga. Dia akan cocok denganmu, dan aku bisa berikan kamu posisi penjaga inti bila kamu setuju menikahinya." Chu Tianlei melangkah ke depan, giginya gemeretak. "Cukup, aku tak peduli apa akar spiritualmu. Aku lihat aura langit tertarik padamu. Maukah kau menjadi suami dari cucuku, Chu Lanyin, dan tinggal di Sekte Petir Langit sebagai ahli waris kami?" Mok Xuan melongo.
Kalian semua? Ingin aku jadi menantu kalian? Patriark Bai tertawa. Benar, kami tidak peduli dengan apa kata dunia soal gagal karena langit sendiri telah mengirim pertanda. Semua alat warisan kami menunjukkan namamu sebagai nadi kekosongan tertinggi. Qianluo memandang ayahnya tajam. Jadi, ini alasan sebenarnya kau menyuruhku mencari dia? Bai Yunchen hanya menoleh ringan. Awalnya, iya. Tapi sepertinya kau juga tertarik, bukan? Suasana memanas. Moxuan memijat pelipis. Bukannya aku tak menghargai niat kalian, tapi aku ini bukan cuma siapa-siapa. Potong suara dari atap warung. Tiba-tiba, seorang gadis berpakaian hitam dengan rambut perak meloncat turun. Aura membekukan lantai di sekitarnya. Aku, Mei Hanyue, akan menjadi istrimu atas nama klan Giok Hitam. Di saat bersamaan, kilatan petir membelah atap dan gadis berambut ungu menyala muncul. Aku Chu Lanyin, cucu satu-satunya dari Patriark Chu. Aku tak akan kalah dari mereka. Ketiganya saling menatap tajam. Suasana penuh tekanan. Namun di tengah semua itu, Yi Moxuan tiba-tiba tertawa kecil. Kalian semua tak tahu, ya? Tahu apa? Tanya Qianluo. Ia menatap ke langit. Bahwa aku sebenarnya sudah terikat dengan sesuatu yang bukan manusia. Suara jantung kekosongan ilahi bergema dalam tubuhnya. Mereka hanya melihat sepotong dirimu. Tapi saat segel terbuka, dunia akan gemetar. Langit bergetar samar. Di luar kota, sebuah gunung tua retak dan dari dalamnya muncul cahaya hitam menyala-nyala. Para tetua dari seluruh daratan spiritual mulai bangkit dari meditasi panjang karena sampah yang mereka buang mulai membalikkan takdir dunia. 3 gadis calon istri masih berseteru di depan warung mie yang nyaris hancur akibat bentrokan aura mereka. Namun, Yi Moxuan tak lagi memperhatikan mereka. Matanya terpaku ke arah barat, ke gunung sunyi yang meletuskan cahaya hitam beberapa saat lalu. Bukankah itu gunung terlarang yang tidak berpenghuni sejak ribuan tahun? Gumam Mei Junfeng, matanya menyipit. Patriark Chu mengangguk kaku. Tempat itu dulu disebut Gerbang Roh Mati. Tapi sekarang tampaknya sesuatu telah bangkit. Dari dalam tubuh Moxuan, suara jantung kekosongan ilahi terdengar jelas, lebih keras dari sebelumnya. Segel pertamamu telah terbuka. Tapi bersama itu, ikatan lama pun bangkit. Kau harus pergi ke sana. Dia sedang menunggumu. Moxuan tahu siapa dia yang dimaksud. Sosok kabur dalam mimpinya yang selalu memanggil namanya sejak ia reinkarnasi. Seorang perempuan, tak berdarah, tak bernapas, tapi mengikat sumpah padanya sebelum waktu dilahirkan kembali. Ia, Zhao Xuening, mempelai dari dunia roh. Tanpa menjelaskan apapun, Moxuan melangkah pergi dari warung. Para patriark berseru memanggilnya, tapi aura hitam mulai menyelubungi tubuhnya. Di setiap langkah, ruang sekitarnya melengkung seolah menolak keberadaannya. Apa itu teknik penyembunyian? Seru Qianluo. Bukan, ini lebih seperti teknik pemisahan eksistensi. Jawab Mei Hanyue pelan, wajahnya pucat. Dia tak lagi berjalan di dunia ini sepenuhnya. Dalam waktu singkat, Moxuan telah mencapai lereng Gunung Huyan. Kabut hitam membungkusnya dan suara-suara bisikan roh mati menyambutnya bak keluarga lama. Gunung Huyan. Ia tiba di puncak. Di sana, altar tua dari batu obsidian berdiri, retak tapi masih sakral. Di tengahnya berdiri seorang perempuan berbaju pengantin merah tua, rambut hitamnya menjuntai panjang, namun kulitnya seputih tulang. Zhao Xuening perlahan membuka mata, tak ada kehidupan di dalamnya, hanya lautan keabadian. Suamiku, katanya lirih, kau akhirnya datang. Moxuan menatapnya lama. Ingatannya yang terkunci mulai terbuka. Di kehidupan sebelumnya, yang tak dimiliki dunia ini, dia pernah membuat kontrak dengan Zhao Xuening, putri Raja Dunia Roh, untuk menjadi istrinya dalam pertukaran kekuatan kekosongan abadi. Namun kematiannya dalam reinkarnasi membatalkan pernikahan itu, sementara Xuening menunggunya dalam keabadian selama ribuan tahun. Aku dihidupkan kembali, kata Moxuan, dan kau masih menungguku. Aku tak bisa mati, jawab Xuening tenang. Karena sebagian dari jiwaku telah terikat di jantung kekosongan ilahi, artefak yang kini menjadi inti tubuhmu. Tiba-tiba gunung bergetar keras. Dari balik kabut muncul siluet besar, raksasa roh kuno, penjaga altar.
Wujudnya hancur, tapi kekuatannya masih menggetarkan bumi. Ia mengamuk, mengira Moxuan adalah penyusup yang akan merusak ikatan kuno. Xuening melayang pelan, menghadang sang penjaga. Tapi Moxuan maju. "Tidak," ucapnya datar. "Aku akan menghadapinya. Ini bagian dari takdirku." Tangannya mengepal. Aura hitam menyembur dari jantung kekosongan. Namun kini muncul pola baru di udara, formasi pernikahan kehampaan. Setiap langkahnya menghidupkan rune kuno. Pertarungan dimulai. Penjaga altar menyerang dengan tinju angin roh, namun pukulannya menembus Moxuan begitu saja, seolah ia tak benar-benar ada. Dalam celah itu, Moxuan memunculkan teknik baru, bayangan hampa keempat, satu nyawa, dua dunia. Serangan itu tak meledak, tapi menghilangkan sebagian dari eksistensi sang penjaga, membuatnya tidak pernah ada di dunia ini. Dalam sekejap, sang penjaga runtuh menjadi debu kenangan. Zhao Xuening menatapnya. "Kau telah melangkah ke ranah kehampaan nyata, bahkan langit pun akan kesulitan mencatat keberadaanmu." Namun di kejauhan, para patriark yang memata-matai dari awan menjadi pucat. Ini bukan kultivasi biasa. Ini adalah cabang yang bahkan para dewa pun hindari, kultivasi antara dunia, bisik Bai Yunchen. Sementara itu, Chu Lanyin dan Mei Hanyue hanya bisa saling melirik. Jika dia sudah terikat dengan mempelai dunia roh, gumam Lanyin. Moxuan melangkah mendekati Xuening, menatap mata tak hidup itu, lalu berlutut perlahan. "Aku telah kembali. Jika kau bersedia, kita lanjutkan pernikahan yang tertunda." Xuening tersenyum dan dunia pun membeku sejenak dalam keheningan abadi. Namun dari balik ruang realitas, satu mata raksasa mulai membuka. Sosok yang jauh lebih tua dari dewa bangkit perlahan. Karena pengantin kembali, maka janji lama pun harus ditepati. Cahaya hitam pekat menyelimuti Gunung Huiyan, menyebar seperti kabut racun, namun justru menenangkan roh-roh di sekitarnya. Di altar obsidian, prosesi pernikahan kuno yang telah tertunda ribuan tahun pun dimulai. Yi Moxuan berdiri sejajar dengan Zhao Xuening, gadis roh yang tak berdarah namun memiliki aura yang lebih hangat dari kehidupan itu sendiri. Di tangan mereka muncul benang roh perak, melingkar seperti ular, menghubungkan jiwanya ke dalam jantung kekosongan ilahi. Tak ada imam, tak ada saksi manusia, hanya langit yang gelap, roh-roh purba yang meratap pelan, dan dunia itu sendiri yang berguncang pelan saat kata-kata janji mulai diucapkan. Aku, Zhao Xuening, putri dari Istana Roh Abadi, menautkan hidup, mati, dan kekosonganku kepada sosok yang bahkan dunia pun enggan menuliskannya, Yi Moxuan. Dan Moxuan menjawab, suaranya datar tapi penuh kekuatan yang menusuk ruang. Aku, yang ditolak oleh dunia fana, yang diusir oleh sekte keluarga langit, menerima ikatan ini dan membentuk hukum baru dalam diriku. Saat benang roh menyatu dan menyusup ke dada mereka, altar berguncang keras. Gunung Huiyan mengeluarkan teriakan, bukan suara bumi, tapi jeritan hukum dunia yang terbelah. Lalu, boom, cahaya keemasan menyambar dari langit, membelah awan kelam, menghantam altar, dan memaksa keduanya terpisah. Petir surgawi muncul. Tapi ini bukan tribulasi biasa. Ini kutukan surgawi. Jiwa campuran, satu-satunya reaksi langit terhadap penyatuan manusia dengan makhluk bukan dunia fana secara spiritual. Langit menolak pernikahan ini. Desis Xuening, tubuhnya mulai retak seperti porselen. Yi Moxuan, dengan luka di dada, menatap kilat yang hendak menghantam lagi. Tapi sebelum sambaran kedua jatuh, 3 aura kuat mendesak masuk. Bai Yunchen, Mei Junfeng, dan Chu Tianlei muncul dari langit membentuk pelindung formasi gabungan di atas altar. "Kami tidak bisa diam," seru Bai Yunchen. "Kalau Moxuan hancur, maka seluruh daratan kultivasi akan kehilangan penyeimbang baru." "Kurang ajar," bentak Chu Tianlei, memutar tombak langitnya ke atas dan membelah awan petir dengan kekuatan petir miliknya. "Langit harus belajar bahwa tidak semua cinta bisa dikendalikan dengan kilat." Mei Junfeng menambahkan dengan geram, "Dia anak kita sekarang, menantu 3 sekte. Kalau langit ingin mengambilnya, harus lewat mayat kami." Aura gabungan ketiga, patriark membuat langit gentar sejenak, tapi bukan berarti menyerah. Dari balik awan, muncul sosok setengah transparan, utusan langit.
Ia bertubuh kabur, mengenakan mahkota roh dan jubah dari kata-kata kuno yang berputar di tubuhnya. Ia tak berbicara, ia hanya menunjuk Moxuan dan memanggil namanya dalam ribuan bahasa. Itu bukan suara, melainkan tekanan eksistensi. Namun, Moxuan maju. Tubuhnya masih bergetar, tapi matanya tajam. "Aku tidak takut pada langit," ujarnya. "Karena langit bukanlah hukum. Langit hanya sistem yang tak rela kehilangan kendali." Seketika, dari dalam tubuhnya, segel kekosongan kedua terbuka. Aura hitam menciptakan pusaran, dan tubuhnya berubah, rambutnya menjadi perak, matanya kehilangan warna, dan seluruh kehadirannya seperti celah dalam kenyataan. Dengan satu langkah, ia muncul tepat di depan utusan langit. "Kau bukan dewa," katanya pelan, "dan aku bukan makhluk biasa. Mulai sekarang, dunia akan memanggilku penantang tak tertulis." Seketika, pusaran meledak. Utusan langit retak dan meleleh menjadi hujan huruf-huruf kuno yang turun perlahan, melukis ulang takdir di udara. Namun, pernikahan belum selesai. Zhao Xuening yang hampir menghilang dipeluk oleh Moxuan. Benang roh mereka kembali menyatu, kini lebih kuat dan tak tergoyahkan. Saat itu juga, formasi altar berubah warna dari hitam ke perak, menandakan bahwa sumpah antar dunia telah diterima, bukan oleh langit, tapi oleh kekosongan itu sendiri. Pernikahan berhasil, tapi dunia tak akan pernah sama. Di seberang benua, sekte-sekte mulai bergerak. Klan surgawi mengirim pengintai. Dan di dasar laut tanpa ujung, naga hitam yang tertidur sejak era primordial membuka matanya perlahan. Karena saat langit gagal menghukum, maka dunia bawah akan mencoba menundukkan. Dan Yi Moxuan kini bukan hanya calon menantu 3 sekte, tapi musuh hukum langit. Di seluruh benua kultivasi, langit masih menyisakan luka. Retakan tipis seperti jaring-jaring halus membelah angkasa, mengingatkan semua kultivator bahwa seseorang baru saja berhasil melawan kodrat. Yi Moxuan dan Zhao Xuening duduk di puncak altar obsidian. Meskipun tubuh mereka lemah, napas mereka selaras. Benang roh yang mengikat mereka perlahan menghilang ke dalam tubuh, mengunci sumpah pernikahan dalam jiwa mereka selamanya. Namun, di kedalaman ruang waktu, jauh di atas langit, istana langit yang menjadi pusat pengatur takdir mulai terguncang. Di sana, di antara pilar emas dan danau awan, Dewi Lian Xue, penjaga ramalan takdir, membuka kitab kuno yang tertutup debu ribuan tahun. Huruf-huruf roh di dalamnya mulai mengubah diri, menunjukkan satu baris baru yang tak pernah muncul sebelumnya. Ketika kekosongan menikah dengan mati, maka surga pun akan berperang dengan dirinya sendiri. Para penatua langit menjadi resah. Ramalan ini tak pernah terbaca sebelumnya, gumam penatua Zhangmu. Berarti sesuatu di luar kendali sedang terjadi. Dewi Lian Xue memejamkan mata. Yi Moxuan, dia bukan sekadar manusia berbakat, dia adalah simpul dari kekacauan baru. Sementara itu, di dunia bawah, di Sekte Baiyang, para murid mulai ribut. Isu bahwa Patriark Bai Yunchen melindungi Moxuan yang melawan langit menyebar cepat. Beberapa tetua konservatif mulai mengadakan rapat rahasia. "Kita tak bisa membiarkan sekte kita dikotori oleh menantu yang dinikahi roh mati," seru tetua Wu Sancang. Tapi dalam ruang sidang utama, Bai Yunchen menatap tajam semua yang hadir. "Kalau kalian ingin menyebut Moxuan menantu kegelapan, sebut juga aku sebagai ayah dari pemberontakan." Seketika, separuh tetua diam, namun separuh lainnya mulai membentuk faksi sendiri. Konflik internal mulai merebak. Tanda-tanda perang saudara antar sekte mulai menyala. Di sisi lain, di Istana Langit, keputusan gila dibuat. Utusan kedua langit bernama Jing Wutian diturunkan ke dunia fana. Ia bukan utusan biasa. Ia adalah dewa muda yang pernah menundukkan 9 benua dengan satu teknik. Langkah hukum tak terucap. Gisi. Tujuannya, memburu dan memadamkan jejak Yi Moxuan sebelum takdir benar-benar berubah. Kembali ke Gunung Huyan, Moxuan kini duduk bermeditasi. Tubuhnya penuh luka pasca melawan langit, namun aura kehampaan dalam dirinya mulai matang. Zhao Xuening menjaga di sampingnya, menyusun ulang jiwanya agar selaras dengan dunia fana. Malam itu, seekor burung gagak berapi terbang melintasi langit, menjatuhkan gulungan ke altar. Surat tantangan.
dalam 7 hari, Jing Wutian, tangan kanan langit, akan turun dan menantangmu di lembah 4 musim. Mei Junfeng yang membaca surat itu tercekat. Kau baru saja sembuh. Dia akan membunuhmu bahkan sebelum kau menyentuh tanah. Tapi Moxuan bangkit perlahan. Luka di tubuhnya masih segar, namun matanya tak goyah. Aku tak akan lari, karena kalau aku mundur sekali saja, maka cinta yang kupertaruhkan, jiwa yang kubangun, dan janji yang kutebus akan menjadi sia-sia. 5 sekte besar di seluruh penjuru mulai bergerak. Beberapa mendukung Yi Moxuan secara diam-diam. Beberapa lainnya sudah mengirim pembunuh bayaran. Di tengah kekacauan, ramalan kuno mulai menggenapi dirinya. Penantang tak tertulis akan menulis ulang hukum, tapi tinta yang ia gunakan adalah darah bintang dan air mata surga. Dan langit kini bersiap meneteskan keduanya. Lembah 4 musim. Sebuah tempat yang dikatakan berada di persimpangan 4 arus waktu dan cuaca dunia. Musim semi mekar di sebelah timur, salju abadi di utara, angin gugur berhembus di selatan, dan badai gurun membakar di barat. Di pusat lembah, altar batu kuno yang ditumbuhi bunga roh mulai menyala perlahan. Hari ini, tempat itu bukan lagi sekadar ruang meditasi bagi para pertapa langit, tapi akan menjadi panggung penghakiman bagi Yi Moxuan. Kerumunan kultivator dari 5 benua telah berkumpul menyaksikan duel yang dikabarkan akan mengubah wajah dunia. Jing Wutian turun dari langit seperti bintang jatuh. Tubuhnya dibalut jubah putih keperakan. Rambut panjangnya berkilau seperti kristal beku. Tangannya memegang pedang ilahi bermata ganda yang dinamai Ziwu Tianjie, pemutus batas surgawi. Sementara itu, Yi Moxuan melangkah dari kabut musim gugur ditemani oleh angin roh dan bunga layu. Tak ada pedang, tak ada baju zirah. Hanya jubah abu-abu dan mata yang seperti lubang hitam tenang tanpa dasar. "Mengapa kau datang dengan tangan kosong?" tanya Jing Wutian dengan nada menghina. Moxuan menjawab datar, karena pedang tak perlu dipakai bila lawannya hanya topeng kosong langit. Kerumunan langsung berdesis. Jing Wutian tersenyum, tapi matanya berubah dingin. Dengan satu gerakan, ia mengayunkan Ziwu Tianjie, membelah musim semi dan menciptakan salju di musim gugur. Serangan itu bukan sekadar teknik, itu adalah pengaruh hukum dunia, mengubah realitas sekitarnya. Yi Moxuan tidak menghindar. Sebaliknya, dari belakang punggungnya muncul bayangan roh. Makhluk bertanduk 6 bernama Qian Moxing, roh bintang tanpa waktu. Makhluk ini muncul bukan dari kontrak biasa, melainkan dari dalam segel kehampaan Moxuan sendiri. Qian Moxing meraung, dan realitas sekitarnya berguncang. Musim-musim di lembah tiba-tiba menyatu, menciptakan pusaran waktu yang memutar balik langkah Jing Wutian, seolah waktu mencoba menghindari Moxuan. Ini bukan roh biasa, gumam Patriark Chu Tianlei yang menonton dari atas awan. Itu roh bintang dari era sebelum langit menetapkan hukum. Wutian tak peduli. Ia menyerbu masuk, pedangnya menyatu dengan hujan cahaya. Tapi Yi Moxuan mengangkat satu tangan dan Zeharak. Cahaya itu hancur sebelum menyentuhnya. Ia mengaktifkan teknik barunya, penyangkalan realitas satu tarikan nafas, kemampuan yang memutarbalikkan konsep serangan itu sendiri. Dunia ini menulis bahwa aku kalah, maka aku akan merobek naskahnya, bisik Moxuan. Pertarungan berubah menjadi tarian takdir dan kehampaan. Jing Wutian mulai kehabisan bentuk serangan karena setiap upaya ditelan oleh kekosongan yang dikendalikan Moxuan. Ia menyadari satu hal, dia melawan sesuatu yang tidak ada dalam sistem hukum dunia. Akhirnya, Jing Wutian mencoba teknik terakhirnya, menggabungkan dirinya dengan Ziwu Tianjie dan menjadi manifestasi hukum itu sendiri. Tapi justru saat itu, Moxuan menutup matanya dan tersenyum. Segel ketiga dalam tubuhnya terbuka. Pusaran waktu dan ruang berhenti. Jiwa Qian Moxing melebur sempurna ke tubuh Moxuan, menjadikannya bukan manusia, bukan dewa, tapi entitas tak bernama, status eksistensi yang tidak bisa dicatat dalam arsip surga. Dengan satu langkah, ia muncul di belakang Jing Wutian dan membisikkan satu kalimat. "Aku bukan menantang hukum, aku adalah versi baru dari hukum itu." Dan duar! Jing Wutian terhempas ke dasar lembah, pedangnya retak, tubuhnya kehilangan cahaya ilahinya. Ia masih hidup, tapi bukan lagi utusan langit, seluruh lembah hening. Patriark Bai Yunchen
Chu Tianlei, dan Mei Junfeng yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menatap takjub. Para tetua yang sebelumnya mencaci maki Moxuan kini terdiam. Namun, dari kejauhan, di balik gerbang dimensi, Istana Langit mulai bergerak. Karena jika satu utusan kalah, maka yang berikutnya bukan lagi utusan, melainkan anggota keluarga Kaisar Langit sendiri. Dan Yi Moxuan baru saja diangkat sebagai ancaman eksistensial oleh surga. Langit malam itu berubah warna, tidak lagi biru kelam, melainkan keemasan mengerikan seperti fajar yang dipaksa muncul oleh tangan para dewa. Di tengah kehampaan antar benua, gerbang surga agung yang selama ini hanya jadi dongeng perlahan terbuka. 3 suara lonceng surgawi bergema di seluruh dunia kultivasi, menandakan turunnya anggota keluarga utama Kaisar Langit. Yang muncul pertama bukan prajurit, bukan utusan, bukan jenderal, melainkan putri surga ke-9, Yu Shanlian, gadis langit yang konon lahir dari simpul waktu dan dikatakan memiliki hak untuk memilih satu lelaki fana sebagai pendamping hukum langit. Lelaki itu akan dijadikan menantu surga dan suatu hari bisa mewarisi tahta Dewa Agung. Dan malam itu matanya hanya tertuju pada satu orang, Yi Moxuan. Di Gunung Huyan, suasana berubah. Kabut berwarna giok menyelimuti wilayah sekte. Aura langit mulai menekan, membuat bahkan Patriark Bai Yunchen berlutut setengah di udara. Dia, anak dari Kaisar Langit itu sendiri, gumam Mei Junfeng tercekik. Putri Yu Shanlian melangkah tenang. Ia berpakaian putih polos, tapi setiap langkahnya membentuk pola-pola surgawi di tanah, menghapus hukum gravitasi di sekitarnya. Mata emasnya menatap Moxuan tanpa ekspresi. Yi Moxuan, ucapnya datar, kau telah menyentuh hukum kekosongan dan menolak sistem takdir. Maka aku, sebagai pengatur keseimbangan ke-9 langit, diberi 2 opsi terhadapmu, menghapusmu atau menikahimu. Kerumunan langsung gempar. Zhao Xuening yang berdiri di samping Moxuan menggenggam tangannya erat. Aura kematian di sekitarnya melonjak tajam. Apa-apaan ini? Kau pikir kau bisa memutuskan takdir orang lain hanya karena lahir dari langit? Bentaknya. Tapi Yu Shanlian hanya menatapnya datar. Dia sudah menembus 3 segel kehampaan. Jika dibiarkan, ia akan menulis ulang struktur dunia. Satu-satunya cara agar dia tak menghancurkan surga adalah membuatnya menjadi bagian dari surga. Yi Moxuan tidak langsung menjawab. Matanya hanya menatap putri langit itu dengan tenang, seolah menilai, bukan dari kekuatan, tapi dari niat. Aku tidak bisa kau jinakkan dengan cincin dan takhta, katanya. Yu Shanlian tersenyum samar. Siapa bilang aku ingin menjinakkanmu? Aku ingin menjadikanmu musuh yang tidur di sampingku. Karena itulah cara kerja langit, kami tak memusnahkan api. Kami menyimpannya dalam lentera. Perkataan itu membuat Zhao Xuening menggertakkan gigi. Namun sebelum ketegangan pecah, langit kembali bergemuruh. Kali ini bukan suara surgawi, melainkan jeritan bumi. Sebuah pilar roh kegelapan muncul di ujung barat, menghancurkan satu puncak gunung suci. Dari sana, muncul seorang lelaki tua berambut merah darah, bertongkat patah dengan jubah penuh segel. Dia adalah Mo Jianye, dukun tak terkubur dari era sebelum langit dibentuk. Sudah cukup para bangsawan surgawi menentang hukum bawah, gumamnya. Jika langit ingin menikahi kehampaan, maka bumi juga akan merebutnya. Kini, tak hanya langit, tapi kekuatan bawah tanah dan dunia terlarang juga mengincar Moxuan. Yi Moxuan berdiri di antara 2 ekstrim. Di satu sisi, putri langit yang ingin menjadikannya alat penjinak perubahan. Di sisi lain, dukun neraka yang ingin menjadikannya jantung pemberontakan bawah. Dan dia yang seharusnya hanya anak gagal dari sekte kecil, kini menjadi pusat gravitasi dari semua garis takdir yang berkonflik. Seketika, dari dalam tubuh Moxuan, segmen keempat kekosongan bergetar. Sesuatu yang lebih kuno, lebih liar, mulai terbangun. Zhao Xuening menggenggam lengan Moxuan dan berkata, lirih, aku akan tetap di sisimu, meskipun kau harus menikahi putri langit atau bertarung bersama iblis. Moxuan menatap langit dan bumi, lalu mengangkat tangannya. Aku akan memilih jalanku sendiri, dan kalau jalanku tidak ada, maka aku akan membelah surga dan menusuk bumi untuk membuatnya. Dan untuk pertama kalinya, bahkan langit gentar.
Dini hari di alam tengah, langit berwarna keunguan, seperti luka raksasa yang belum sembuh. Sejak duel di lembah 4 musim dan kemunculan putri surga serta dukun Mojianye, seluruh dunia kultivasi menjadi senyap menunggu bencana. Tapi justru di tengah keheningan itu, Yi Moxuan membuka matanya dari meditasi dalam. Segel keempat dari kehampaannya kini telah terbuka. Bukan kekuatan besar yang muncul, melainkan ketenangan mutlak. Hukum di sekitarnya berhenti bergolak, daun tak lagi gugur, awan tak lagi bergerak, dan bahkan waktu sendiri ragu untuk terus berjalan. Zhao Xuening duduk di sampingnya memperhatikan dengan tatapan cemas. Kau berubah, bukan jadi kuat, tapi jadi sunyi. Moxuan tersenyum kecil. Karena kekosongan sejati bukan kehampaan, ia adalah tempat semua kemungkinan menunggu dipilih. Di sisi lain, Putri Surga Yu Shanlian mulai menyiapkan ritual pemeteraian. Bukan untuk menyegel Moxuan, tetapi untuk membuatnya tak bisa disentuh oleh entitas surgawi lain. Dia ingin memastikan jika bukan dia yang menikahi Moxuan, maka tak akan ada siapapun dari langit yang bisa. Tapi di tengah persiapan, dia merasakan retakan di altar emasnya. Seseorang atau sesuatu mulai mengusik hukum langit dari dalam. Ternyata, dukun Mojianye telah mengorbankan 7 wilayah kecil sebagai upeti darah untuk membangkitkan sesuatu yang dikenal sebagai tangga kegelapan menuju surga. Struktur kuno yang hanya muncul saat dunia hendak dilahirkan ulang. Tujuannya bukan sekadar merebut Moxuan, tapi menariknya turun ke neraka dan menjadikannya inti dunia bawah. Langit ingin menjinakkanmu dengan cincin. Aku ingin memberimu tahta sebagai raja neraka baru, ucap Mojianye dari balik pusaran darah, suaranya menggema ke seluruh dunia. Di tengah gempuran dua kutub kekuasaan ini, Yi Moxuan berdiri sendirian di puncak Gunung Yufeng, memandang langit dan bumi. Aku tidak memilih menjadi alat mereka, tapi mereka semua memilihku, gumamnya. Saat itu juga, dia mengambil keputusan gila, membelah langit dan menuruni neraka dalam satu langkah bersamaan. Dengan kekuatan segel keempat, dia menciptakan teknik yang bahkan belum pernah terdengar. Langkah nirarah menginjak dua dunia tanpa menjadi bagian dari keduanya. Tanpa memberi peringatan, ia melangkah dan tubuhnya terbagi menjadi dua. Satu Moxuan muncul di altar langit menghadapi Yu Shanlian. Satu Moxuan lainnya muncul di dasar tangga kegelapan menghadapi Mo Jianye. Dunia terbelah, para tetua bingung. Para patriark mulai mengunci sekte mereka agar tak terkena gelombang perubahan. Di sisi langit, Yu Shanlian tertegun. Kau berada di dua tempat sekaligus? Sebab kau ingin mengikatku pada surga, sedang yang satu lagi ingin menyeretku ke neraka. Maka aku beri kalian berdua versi yang kalian mau, tapi tak satu pun dari kalian yang mendapat aku yang asli. Yu Shanlian menggertakkan gigi. Kalau begitu, aku akan cari yang asli dan menikahinya. Sementara itu, Mo Jianye tersenyum lebar. Kalau begitu, aku akan bunuh semua versimu, sampai hanya yang sejati yang tersisa. Tapi, saat keduanya bergerak, seluruh dunia terhenti. Moxuan yang asli yang berada di luar kedua tempat itu, melangkah ke dalam ruang antah berantah, zona tertolak takdir. Tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang menolak semua garis takdir yang tersedia. Di sana, dia bertemu sebuah suara, bukan makhluk, bukan roh, tapi perwujudan dunia lama. Yi Moxuan, kau bukan kultivator, kau bukan dewa, kau bukan iblis, kau adalah luka dalam struktur kenyataan, bisik suara itu. Moxuan menatap ke depan dan bertanya, tenang, apa yang terjadi jika aku terus berjalan? Suara itu menjawab, semua sistem akan runtuh, tapi kau bisa membentuk yang baru. Moxuan tersenyum, untuk pertama kalinya bukan karena bangga, tapi karena ia sadar ia kini lebih dari manusia. Ia adalah pilihan itu sendiri, dan di saat yang sama langit mulai retak. Pecahan langit yang retak menyemburkan cahaya merah darah ke seluruh penjuru. Dunia kultivasi mulai berguncang hebat, gemuruh terdengar bahkan hingga ke ujung dunia. Para patriark yang selama ini bersaing tiba-tiba merasakan ketakutan yang sama. Ketika struktur hukum alam mulai runtuh, tidak ada yang bisa berdiri tegak kecuali mereka yang benar-benar kuat.
Yi Moxuan berdiri di tengah zona tertolak takdir, menatap dua versi dirinya yang terperangkap dalam duel abadi antara langit dan neraka. Ia menghela napas dalam. Inilah saatnya ia menunjukkan bahwa dia bukan sekadar pion dalam permainan para dewa dan iblis. Dengan gerakan tangan yang tenang, dia menyatukan kedua potongan tubuhnya yang terpisah di dua dunia itu, menggabungkan kekuatan langit dan neraka ke dalam satu diri. Tubuhnya memancarkan cahaya yang tak bisa didefinisikan, bercampur antara aura suci dan kegelapan abadi. Tidak ada yang bisa membagi aku lagi, tegas Moxuan. Aku bukan milik surga, neraka, atau bumi. Aku adalah hukum baru yang akan mengatur semuanya. Pada saat itu, langit yang mulai retak perlahan menyatu kembali, tapi kali ini dengan pola yang berbeda, pola yang dibuat oleh kekuatan Moxuan. Para patriark menyaksikan dengan tercengang. Bai Yunchen dengan suara gemetar berkata, dia telah mengukir ulang hukum dunia. Yu Shanlian yang masih terpaku mengangguk pelan, mungkin dialah menantu yang kita cari selama ini. Namun Mo Jianye yang melihat perubahan itu menggeram dengan marah, ini baru permulaan. Dunia lama harus musnah agar dunia baru bisa lahir. Moxuan menatap tajam. Kalau begitu, aku akan jadi pembawa kelahiran dan kematian. Siapkah kalian menghadapi hukum yang kuhadirkan? Di luar sana, angin membawa bisikan baru, bisikan yang mengatakan bahwa era baru telah dimulai. Era yang diwarnai oleh satu nama, Yi Moxuan, sang pengubah takdir. Setelah Moxuan mengukir ulang hukum dunia, gema kekuatannya mengguncang seluruh benua kultivasi. Para patriark besar yang selama ini berkuasa mulai menyadari bahwa mereka tak bisa mengabaikan perubahan ini. Di Balairung Patriarch, suasana tegang menguar. Bai Yunchen, patriarch dari Sekte Awan Putih, membuka rapat rahasia dengan suara berat. Kultivasi konvensional telah runtuh. Moxuan bukan lagi kultivator biasa, dia sudah melampaui batas langit dan neraka. Lian Qingshan, patriark dari Sekte Bayangan Merah, menyindir, kau ingin mengatakan kita harus ikut permainan dia? Kita justru harus merebut kekuatannya. Namun, di sudut lain ruangan, patriark muda yang cerdik, Zhao Mingzi dari Sekte Mutiara Perkasa, menyela. Moxuan adalah kunci masa depan. Jika kita tidak bergabung dengannya, kita akan hancur. Sementara itu, Yi Moxuan sendiri tengah mengasah teknik baru yang ia sebut hukum pengikat takdir. Teknik ini memungkinkan dia untuk menyatukan kekuatan lawan yang telah dikalahkannya menjadi bagian dari kekuatannya sendiri. Saat malam tiba, Moxuan mengirim undangan kepada semua patriark untuk datang ke Gunung Yufeng, tempat dia memproklamasikan era baru. Yu Shanlian, yang kini lebih menerima takdirnya, juga hadir dengan pasukan surga. Di sisi lain, Mo Jianye datang dengan pasukan neraka, mata penuh dendam. Pertemuan itu tidak hanya soal aliansi, tapi juga tentang siapa yang akan menjadi menantu sejati Moxuan, simbol kekuasaan yang baru. Moxuan berdiri di atas batu tinggi, menatap semua orang dan berkata dengan tegas, ini bukan soal siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa bertahan dalam hukum baru. Bergabunglah atau lenyap. Malam itu, para patriark mulai menimbang pilihan mereka, menentang perubahan atau menerima Moxuan sebagai pusat kekuatan baru. Lalu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari bayang-bayang muncul sosok misterius yang mengaku sebagai pembawa neraka baru, siap menantang Moxuan demi masa depan dunia. Pertarungan pun mulai menggelora, bukan hanya antara kekuatan, tapi juga ideologi dan ambisi yang tak terbendung. Malam di Gunung Yufeng berubah menjadi medan pertempuran pikiran dan kekuatan. Suara bisik-bisik panik terdengar dari para patriark, yang terbagi antara yang ingin mengakui kekuasaan Yi Moxuan dan yang bersikeras menentangnya. Sosok misterius itu maju ke depan dengan aura gelap yang menakutkan. Tubuhnya diselimuti kabut hitam pekat dan matanya memancarkan api merah darah. Aku adalah Lang Zhuo, pembawa neraka baru, suaranya bergema dengan nada dingin. Aku datang bukan untuk menghancurkanmu, Moxuan, tapi untuk menantang jalan yang kau pilih. Moxuan memandangnya dengan tenang. Jalan yang kupilih bukan untukku saja. Ini adalah hukum baru dunia ini. Kau ingin lawan aku? Silakan. Pertarungan ideologi pun meletus. Lang Zhuo percaya bahwa kekuatan hanya bisa ditegakkan melalui kekacauan dan kehancuran total, menciptakan neraka abadi sebagai pijakan dunia baru. Sementara itu,
Moxuan mengusung filosofi bahwa kekuatan harus menyatukan, mengatur dan membentuk ulang dunia agar lebih seimbang, bukan terpecah oleh konflik abadi. Di tengah perdebatan, pasukan masing-masing mulai menyerang, menimbulkan kehancuran di lereng gunung. Namun, saat pertarungan fisik terjadi, Moxuan membuka teknik baru, jalur harmoni abadi, yang menggabungkan kekuatan neraka dan surga menjadi satu. Serangannya tidak hanya merusak lawan, tapi juga mengubah lingkungan di sekitarnya menjadi medan yang tak bisa dipisahkan oleh kegelapan dan cahaya. Lang Zhuo, meskipun kuat, mulai kewalahan. Kau terlalu berani menggabungkan dua kutub dunia. Itu tidak akan bertahan lama, geramnya. Tapi Moxuan tersenyum. Ini baru permulaan. Di saat yang sama, para patriark menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi masa depan seluruh dunia kultivasi. Beberapa dari mereka mulai melangkah maju, bersiap bergabung dengan Moxuan, sementara yang lain mundur dengan rasa takut. Lang Zhuo pun menghilang dalam kabut, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Aku akan kembali, dan neraka yang kubawa akan menelan dunia ini. Malam itu, Gunung Yufeng menjadi saksi bahwa dunia sudah memasuki era baru, di mana batas antara surga, neraka, dan manusia mulai memudar. Setelah pertempuran sengit melawan Lang Zhuo, Gunung Yufeng berubah menjadi pusat perhatian seluruh dunia kultivasi. Namun, di balik gemerlap kemenangan Moxuan, muncul bayang-bayang masa lalu yang tak pernah ia sangka akan menghantui. Di tengah malam, saat dunia tengah terlelap, Moxuan menerima pesan rahasia melalui roh penjaga kuno yang ia percayai sejak awal. Pesan itu membawa kabar mengejutkan. Sebuah kegelapan lama yang tersegel di balik alam bawah, sadar Moxuan mulai bangkit. Kegelapan ini bukan sekadar bayangan biasa. Ia adalah sisa-sisa kekuatan dari seorang kultivator legendaris yang pernah menguasai dua dunia, namun hancur karena keserakahan dan pengkhianatan. Nama kultivator itu adalah Ling Janwu, sosok yang dulu menjadi ancaman terbesar bagi langit dan neraka sekaligus. Roh penjaga memperingatkan, jika Ling Janwu bangkit sepenuhnya, bukan hanya dunia kita yang akan hancur, takdirmu juga akan tertelan kegelapan itu. Moxuan terdiam, menyadari bahwa perjuangannya belum usai. Sementara itu, Yu Shanlian yang masih setia berada di sisinya mulai melakukan penyelidikan rahasia di antara buku-buku kuno Sekte Langit. Ia menemukan fakta mengejutkan bahwa kegelapan Ling Janwu pernah disegel menggunakan teknik yang mirip dengan hukum pengikat takdir milik Moxuan. Kau tak hanya mengubah dunia, tapi mungkin juga membuka jalan bagi kegelapan itu, katanya dengan serius. Moxuan merasa berat, namun ia tahu satu hal, untuk mengalahkan kegelapan masa lalu, ia harus menyelami inti dirinya sendiri. Dalam meditasi terdalam, ia mencoba membuka bagian dalam yang paling tersembunyi. Di sana, bayangan Ling Janwu muncul, membisikkan janji kuasa dan kehancuran. Pertempuran batin dimulai. Moxuan harus memilih antara menyerah pada gelap atau menguasainya untuk menciptakan keseimbangan. Di saat bersamaan, para patriark mulai menggalang kekuatan mereka sendiri. Ada yang berusaha memanfaatkan situasi ini, dan ada pula yang benar-benar ingin membantu Moxuan. Tapi satu hal pasti, era baru ini jauh lebih rumit dari yang mereka bayangkan. Moxuan pun menatap langit dengan tekad baru. Jika aku ingin menjadi hukum baru dunia, aku harus mengalahkan bayanganku sendiri. Moxuan terbenam dalam meditasi terdalam di puncak Gunung Yufeng. Suasana di sekitarnya menjadi hening, hanya terdengar gemuruh angin yang berdesir. Bayangan Ling Janwu semakin kuat, berbisik dengan nada menggoda, mencoba membujuk Moxuan menyerah pada kekuatan gelapnya. Kau bisa kuasai segalanya, tak perlu lagi berjuang dalam batasan hukum lama. Suara itu menggema dalam pikirannya. Namun Moxuan menahan godaan itu dengan sekuat tenaga. Ia mengingat semua yang telah ia perjuangkan, para patriark yang mulai mempercayainya, dan harapan dunia baru yang harus ia ciptakan. Di dalam batinnya, pertarungan epik terjadi, dua kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan hukum baru dan kegelapan kuno. Sementara itu, Yu Shanlian memimpin para murid untuk memperkuat pertahanan di dunia luar, waspada akan gangguan dari Ling Janwu yang mungkin mencoba menembus dunia nyata. Di luar meditasi, para patriark mulai bergerak. Beberapa memanfaatkan kelemahan Moxuan, mencoba mengirim pasukan untuk mencuri rahasia kekuatannya. Namun Moxuan, meski terjebak dalam perang batin, masih mampu mengendalikan tubuhnya dengan sempurna, mempertahankan posisinya di dunia luar. Dalam satu ledakan energi besar dari dalam batinnya,
Moxuan berhasil menaklukkan sebagian bayangan kegelapan, menggabungkan sebagian kekuatan Ling Janwu ke dalam dirinya dengan kendali penuh. Kemenangan ini memberinya kekuatan baru yang jauh lebih hebat dari sebelumnya, namun juga membawa risiko besar. Kekuatan kegelapan yang kini ada dalam dirinya bisa menjadi pedang bermata dua, bisa membakar dirinya sendiri jika tidak dikendalikan dengan bijak. Moxuan membuka mata, sorotannya berubah menjadi dingin dan tajam. Ia tahu pertarungan ini belum selesai, tapi ia telah melewati fase paling berat. Kekuatan ini akan kupakai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun, tegasnya dalam hati. Dengan tekad baru dan kekuatan yang lebih besar, Moxuan bersiap menghadapi ancaman yang lebih besar dari Lang Zhuo dan para patriark yang mulai bersekutu melawannya. Di kejauhan, bayangan Ling Janwu menghilang perlahan, namun ancamannya tetap menggantung. Kabut pagi menyelimuti Gunung Yufeng, namun udara terasa penuh dengan ketegangan dan harapan baru. Yi Moxuan berdiri di puncak, menatap cakrawala yang mulai terang. Dengan kekuatan baru yang diperoleh dari penguasaan bayangan Ling Janwu, ia bukan lagi sekadar kultivator yang gagal. Kini, ia menjadi simbol harapan dan pengubah takdir dunia. Para patriark yang selama ini bersaing berebut kekuasaan, akhirnya menyadari satu hal, hanya dengan bersatu di bawah kekuatan, Moxuan dunia ini bisa selamat. Dalam pertemuan besar yang diadakan di Gunung Yufeng, Moxuan mengumumkan era baru, era di mana para patriark dan para kultivator dari berbagai dunia harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan hukum. Bai Yunchen, Yu Xianlian, Mo Jianye, dan bahkan Lian Qingshan berdiri berdampingan menyatakan loyalitas mereka. Namun ada satu hal yang lebih mengejutkan. Semua patriark berebut menjadi menantu Moxuan, bukan hanya karena kekuatannya, tapi juga karena visi dan ketegasan yang mampu menyatukan dunia yang terpecah. Moxuan tersenyum, menatap para patriark dengan tenang. Menjadi menantu bukan soal darah atau ikatan, tapi tentang kesetiaan pada masa depan bersama. Seketika, semua patriark mengeluarkan cincin tanda kekuatan mereka, melambangkan persatuan. Perjanjian baru itu menandai perubahan besar. Dunia kultivasi yang selama ini penuh konflik mulai berjalan di jalur baru, harmonis, dan penuh harapan. Moxuan pun melangkah maju, memimpin dunia yang terpecah menjadi satu sebagai pengubah takdir dan menantu dari semua patriarch. Di kejauhan, Lang Zhuo mengamati dengan mata penuh dendam, berjanji bahwa suatu hari neraka yang dibawanya akan bangkit kembali. Tapi untuk saat ini, dunia menikmati kedamaian dan perubahan yang telah lama dinanti. Dengan hati yang mantap, Moxuan berkata, "Ini baru permulaan. Dunia baru menanti untuk kita bangun bersama."